Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Aulia dari kelas 12 Atika mau ngejelasin tentang apa itu ikatan ion. Pertama-tama, ikatan ion itu ada hubungannya sama surat Al-Kahfi. Karena Al-Kahfi itu kan menceritakan tentang betapa celakanya kami, kitab apakah ini tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, kecuali mencatatnya. Jadi ini tuh mirip sama ikatan ion. Ikatan ion itu semuanya bakal kita hitung, nggak ada yang ketinggalan buat ngenyetarain. Jadi biar start gitu ya guys. Habis itu aku punya quotes dari Najwa Shihab. Quotesnya itu every person can have dream but not everyone can rise high spirit. Jadi kita itu nggak semua orang punya semangat buat ngejatin mimpi mereka guys. Jadi kalian jangan punya mimpi aja. Jadi harus bisa diusahain, diperjuangin. Di situ kita langsung materi, ikatan ion itu terjadi akibat adanya serah terima elektron antara atom logam plus dengan atom logamin, non logamin, sebagai akibat gaya elektrostatis. Jadi unsur logam adalah golongan 1A sampai 3A, habis itu kecuali unsur H, Be, B sama golongan B. Habis itu unsur non logam umumnya golongan 4A sampai golongan 8A. Sifat-sifat senyawa ion itu pertama, titik didih dan titik lelehnya tinggi. Kedua, keras tetapi mudah patah. Ketiga, penghantar panas yang baik. Keempat, lelehan maupun larutannya dapat menghantarkan listrik. Kelima, mudah larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik seperti alkohol, ether, dan benzona. Habis itu aku punya beberapa contoh lambang Lewis. Kalian bisa lihat di bawah. Di situ gaya elektrostatis itu adalah gaya tarik-menarik antara kedua ion yang berbeda muatan. Jadi di sini contohnya kayak gini. Kenapa Na dikasih ke Cl? Itu karena Cl kekurangan 1 guys buat jadi stabil. Stabil itu kan 8. Jadi Cl ini kurang 1. Jadi dia narik dari Na dan Na itu biar stabil dia harus melepasin 1. Jadi mereka tuh saling membutuhkan gitu guys. Nah, ini contoh soalnya. Kalian bisa lihat. Jadi elektron valensi unsur Ca adalah 2. Jadi untuk mencapai kestabilannya dia akan melepasin 2. Jadi elektron Ca akan membentuk ion Ca2+. Habis itu elektron valensi unsur Cl itu kan 7. Jadi untuk mencapai kestabilannya akan menarik 2 elektron untuk membentuk ion Cl-. Jadi satu ion Ca2+ akan melepaskan 2 elektron untuk 2 ion Cl-. Jadi terjadi pertukaran elektron. Habis itu setelah pertukaran elektron akan terbentuk gaya elektrostatik antara ion Ca2+ dan ion Cl-. Jadi terbentuk ikatan ionik. Habis itu kita lihat contoh nomor 2. 2 itu elektron valensi unsur L adalah 1. Jadi untuk mencapai kestabilannya akan melepaskan 1 elektron. Jadi L ini akan membentuk ion L+. Habis itu elektron valensi unsur F itu kan 7. Jadi untuk mencapai kestabilannya akan menarik 1 elektron untuk membentuk ion F-. Untuk membentuk ion F-. Jadi ion L+ akan melepaskan 1 elektron untuk 1 ion F-. Jadi ada pertukaran elektron. Habis itu setelah pertukaran elektron, mereka akan membentuk gaya elektrostatik antara ion L+ dan ion F-. Jadi terbentuk ya ikatan ioniknya. Nah, kalian kan udah paham. Jadi sekarang kita coba latihan soal. Soal pertama, soalnya itu gambarkan struktur Lewis pembentukan senyawa ion. Soal pertamanya Al2O3. Soal keduanya CaO. Soal ketiganya MgO. Nah, sekarang kalian kerjain dulu ya guys. Nah, sambil nunggu kalian kerjain, aku mau ngasih tahu kalian kalau ikatan ionik ini sebenarnya ada di sekitar kita, yaitu garam dan logam. Kalau garam itu merupakan senyawa ionik biner yang terbentuk dari ikatan ion antara kation natrium Na+ dan anion klor Cl-. Habis itu, kalau logam itu tersusun dalam kisi kristal yang terdiri dari ion-ion positif logam di dalam lautan elektron. Nah, kalian kan udah tahu nih penerapan di kehidupan sehari-harinya. Sekarang karena kalian udah ngerjain, mari kita bahas 3 soal tadi. Pertama kita lihat dulu, untuk soal pertama kita lihat dulu, Al itu kan elektron valensinya 3. Jadi kita harus melepasin 3 untuk mencapai kestabilan Al. Jadinya Al 3+. Abis itu kalau O, dia kan elektron valensinya 6. Jadi kita butuh 2 lagi untuk mencapai kestabilannya biar jadi O2-. Nah, kita buat stabilin dua-duanya, kita itu perlu pakai 2 Al dan 3 O buat
biar semuanya ada pasangannya sama biar dua-duanya tuh stabil. Nah, habis itu jadi kita pakai 2Al13 akan melepaskan 6 elektron untuk 3 ion O2-. Jadi ada pertukaran elektronnya tuh biar sama gitu loh, karena habis itu jadi setelah terjadi pertukaran elektron akan terbentuk gaya elektrostatis antara Al13 dan ion O2- yang akan membentuk ikatan ionik. Habis itu untuk soal nomor 2 kita lihat juga elektron valensinya Ca itu kan 2 ya. Jadi kita harus melepasin 2 elektron itu buat dapetin kestabilan si Ca. Habis itu untuk O kan tadi udah dikasih tahu dia kan 6. Jadi kita harus tambahin lagi 2 buat sampai kestabilannya si O. Jadi nanti kita tuh Ca-nya bakal Ca2+ dan O-nya bakal O2-. Jadi pertama ion Ca2+ akan melepaskan 2 elektron untuk ion O2-. Jadi terjadi pertukaran elektron. Habis itu setelah terjadi pertukaran elektron akan terbentuk gaya elektrostatik antara ion Ca2+ dan ion O2-. Jadi akan terbentuk ikatan ioniknya guys. Habis itu lanjut soal ketiga. Nah, soal ketiga ini kita lihat juga Mg itu elektron valensinya itu 2. Jadi untuk mencapai kestabilannya akan melepaskan 2 elektron membentuk ion Mg2+. Habis itu elektron valensi unsur O adalah 6, sehingga untuk mencapai kestabilannya akan menarik 2 elektron untuk membentuk ion O2- agar stabil si O-nya. Habis itu ion Mg2+ akan melepaskan 2 elektron untuk ion O2- jadi pertukaran elektron. Setelah itu terjadi pertukaran elektron, akhirnya terbentuk gaya elektrostatik untuk ion Mg2+ dan ion O2- agar membentuk ikatan ionik. Jadi itu ya guys caranya biar buat kita menyelesaikan 3 soal yang tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.